Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menangkap setiap firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan kita pinjil Lukas pasal 24 ayat 31 sampai yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia. Pada waktu itu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus mendapat penyingkapan kebenaran firman. Artinya kalau saudara dan saya memiliki hati yang terus haus dan lapar akan firman, maka firman itu akan tersingkap bagi kita. Yesus ketika Dia bangkit, Ia menampakkan diri kepada dua orang di Emmaus. Ketika Dia menampakkan diri kepada dua orang di Emmaus, dikatakan dua orang itu awalnya tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi ketika Yesus berbicara kepada mereka, menyatakan kitab Musa dan kitab suci lainnya, dikatakan saat itu langsung mata mereka mulai terbuka, hati mereka berkobar-kobar, dan mereka tahu bahwa Yesuslah yang telah bangkit dari tengah-tengah mereka. Ayat 35 dikatakan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika dua orang di Emmaus ini mereka melihat Yesus dan mereka menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka lalu mulai bersaksi bagi banyak orang. Artinya mereka lalu menceritakan apa yang telah mereka lihat. Artinya firman Tuhan ini mau menyatakan kepada saudara dan saya, saudara dan saya tidak akan pernah menceritakan tentang Yesus kalau Yesus itu tidak tersingkap bagi setiap kita. Tapi kalau Yesus itu tersingkap bagi kita, maka kita pasti akan bisa menceritakan siapa Yesus yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, perjalanan kekristenan kita, pastikan saudara dan saya dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya dapat menceritakan tentang siapa Yesus itu yang telah bekerja dalam hidup kita dan telah menjadikan hidup kita ini luar biasa. Ada banyak orang Kristen menjalani perjalanan kekristenannya, rajin beribadah, tetapi sebenarnya di dalam perjalanan dia tidak pernah dan tidak mampu untuk menceritakan siapa Yesus yang ia sembah. Nah, orang ini tidak bisa menceritakan karena dia tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mau perjalanan kekristenan kita ini sungguh menyenangkan, artinya menjadi berkat bagi banyak orang, kita dapat menceritakan kalau Yesus itu benar-benar ada dan kita menceritakan kalau Dia benar-benar hidup, maka marilah saudara dan saya, baiklah setiap kita memiliki perjumpaan dengan Yesus. Yesus selalu mau datang kepada saudara dan saya, tetapi terkadang kita yang mengeraskan hati sehingga Ia tidak menyatakan siapa Dia melalui hidup kita. Kita keraskan hati dengan cara apa? Saudara dan saya tidak hidup pada perkataan firman-Nya, kita tidak mau mendengarkan apa yang Dia katakan. Itulah yang membuat sehingga saudara dan saya tidak mendapat penyingkapan tentang siapa Yesus. Makanya Yesus katakan, ketika engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Nah, oleh karena itu mari kita berikan hidup kita untuk terus terbuka dengan firman Tuhan, supaya ketika firman itu terbuka, kita dapat melihat Yesus dan kehidupan saudara dan saya akan mampu untuk menceritakan, menyatakan siapa Yesus dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan Yesus akan terus menolong saudara dan saya, memampukan kita di hari-hari hidup kita, kita terus membuka hati kita untuk firman Tuhan, sehingga kita akan dapat bercerita tentang siapa Yesus karena kita mengenal Dia, kita mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam kehidupan kita. Buka hati saudara pada saat mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang suka dikoreksi oleh firman, hati yang suka ditegur oleh firman, hati yang suka dinasehati oleh firman, hati yang demikian akan membuat Yesus dapat dengan mudah menyatakan siapa dirinya.
Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya lewat pertolongan Roh Kudus, kita terus memiliki hati yang terbuka dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu, kami mengalami kehidupan yang terus mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Taruh di hati kami, hati yang mau terus haus dan lapar akan firman, sehingga dengan hati yang demikian kami percaya Engkau akan terus menyingkapkan siapa Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua, agar ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami dapat menceritakan siapa Yesus yang telah kami temui dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami bekerjalah terus dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.